Haleluya, selamat sore. Sebelum saya mulai dengan firman hari ini, saya ingin beritahu bahwa mulai dari hari ini hari Rabu, kebaktian hari Rabu kita akan mulai berubah. Mungkin belum sadar ada perbedaan, tetapi akan ada pujian di awal, khotbah sama. Lalu di akhir dari khotbah kita akan mulai pujian lagi. Daripada pujian persembahan yang kita hanya mendengar, kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian dan kita nyanyi sama-sama lagi. Dan akhir dari pujian itu, kalau ada pengumuman khusus saya akan menyampaikannya. Kalau tidak ada, di akhirnya kita akan hanya melakukan pemberkatan dan selesai. Perubahan ini adalah untuk memberi lebih banyak waktu untuk memuji dan untuk berdoa. Untuk persembahan, ada kantong persembahan di pintu luar, jadi bisa melakukannya saat mau pulang atau secara online pun bisa. Kalau bisa mengerti, maka itu luar biasa. Hari ini saya ingin sharing sekali lagi dari khotbah yang saya sangat-sangat terima berkat. Khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Pak yang dia bawa di 1997. Kita tidak akan bahas seluruhnya. Minggu depan saya tidak ada di sini. Evangelist Nick dan saya akan mengikuti Love Singapore Summit. Jadi minggu depan akan ada video, khotbah video. Lalu Rabu berikutnya kita akan coba untuk menyelesaikan khotbah. Judulnya adalah Mari Kita Hilangkan Penutup. Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai 14. Kejadian 8 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-20, 7 bulan itu, bumi telah kering. Tuhan bicara kepada Nuh di hari ke-10 bulan kedua tahun ke-600 dari umurnya Nuh, bahwa dalam 7 hari dia akan menghakimi dunia dengan air bah. Itu ditulis di Kejadian pasal 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Jadi seperti Tuhan janjikan kepada Nuh, air itu turun dari langit dan keluar dari bumi juga untuk 40 hari 40 malam. Di tanggal 17 bulan kedua tahun 600 dari umurnya Nuh. Dan Nuh dan keluarganya ada di dalam batra selama 1 tahun dan 10 hari. Pasti tidak mudah untuk tetap diam dalam batra itu untuk selama itu. Kita pernah mengalami hal yang mirip saat COVID Corona kan. Kita semua harus diam di dalam rumah, disebutnya lockdown. Kita di lockdown berapa lama? 2 minggu. Bayangin 1 tahun 10 hari. Baterainya besar, iya, tetapi tetap. Gereja ini juga lumayan besar. Bayangin diam di sini, nggak boleh keluar kemana-mana selama 1 tahun 10 hari. Dan kamu harus setiap hari lihat muka saya. Dan nggak boleh bunuh saya. Pasti tidak mudah, dan 1 hari pasti berasanya seperti 10 tahun atau 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun seperti yang dikatakan Alkitab. Masa tunggu itu tidak semudah, nggak segampang apa yang kita pikir. Di hari penghakiman akan ada juga masa kasih karunia dan juga pasti selalu ada masa menanti. Setelah hujan berhenti, Nuh kirim burung gagak. Setelah itu burung merpati. Dia tunggu 7 hari.
merpatinya kembali. Dia kirim lagi burungnya kedua kali. Dan 7 hari lagi kirim lagi satu lagi. Yang kedua kali burungnya bawa kembali daun zaitun. Aku yakin Nuh ambil daun itu dari mulut burung merpatinya dan mengucap syukur kepada Tuhan dan bersuka cita. Karena itu adalah daun harapan bahwa maut dan kehancuran telah berlalu dan ada kehidupan baru yang bertumbuh di bumi. Ini adalah sebuah kesadaran dari harapan yang sedang meredup di dalam di tengah-tengah masa kesulitan dan kesengsaraan dan cobaan. Saya doa 2023 ini, tahun ini, kita pun bisa menemukan daun zaitun itu di mulut burung merpati itu yang menyimbolkan Roh Kudus. Artinya kesusahan itu adalah tanda bahwa akhir dari kesusahan telah tiba dan permulaan yang baru akan mulai. Maka saya percaya kita sebagai orang kudus Tuhan harus terima kasih karunia yang baru dan harapan baru melalui firman Tuhan di saat kita menjalani tahun yang baru ini, yang mulai dari tanggal 1 bulan 1 di tahun ini. Tunas baru daun zaitun itu di Kejadian pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan mengingat Nuh. Tetapi Tuhan mengingat Nuh dan semua hewan dan binatang yang bersama dia dalam batra, dan Tuhan membuat angin meniup di bumi dan airnya mulai turun. Bayangin Nuh di dalam batra itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Seluruh dunia kan dihancurkan. Nuh tidak tahu berapa lama lagi dia harus di dalam batra. Alkitab tidak mengatakan apakah dia ragu di saat itu atau ada rasa takut. Tetapi sebagai manusia, pasti kita akan, kalau kita di posisinya Nuh, kita pasti akan berpikir, apakah Tuhan telah melupakan saya? Kadang kita pun berpikir seperti itu kan. Kadang setelah doa waktu yang lama atau penyakit yang masa lama atau ada kesusahan yang sangat lama nggak beres-beres, kadang kita berpikir, Tuhan dengar saya gak? Tuhan dengar doa saya gak? Kadang kita berasa seperti telah ditinggal Tuhan. Kadang kita mulai berpikir dan bahkan bertanya, dan kadang pun merasa ragu, seperti dilupakan, dan bahkan merasa seperti udah dibuang Tuhan. Coba pikirkan Musa, abdi Allah, orang Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Di Bilangan 11 ayat 11 sampai 14, lalu berkata Allah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Nabi Habakuk juga di Habakuk 1 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Wah, Nabi pun doanya seperti ini. Mazmur 44 ayat 25, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Tetapi tahun ini mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang ingat kepada Nuh akan pasti ingat anggota gereja di Sion, gereja Sion. Dan Tuhan itu akan mengingat kamu di tahun 2023. Tangan penyelamatan Tuhan tidak akan pernah goyah atau terhalang. Di saat kita menyanyikan lagu Be Still My Soul, jiwaku tentramlah, kita pun harus perintahkan hati kita bahwa Tuhan tidak lupa sama kita, Tuhan ingat. Jadi air bah itu muncul di tanggal 17 bulan kedua, waktu Nuh umur 600 tahun. Dan di tanggal 27 bulan kedua, waktu umur Nuh 601 tahun,
bumi itu menjadi kering dan Nuh dan keluarganya keluar dari Batra. Itu sebabnya 1 tahun 10 hari. Jadi untuk mengulang, di Kejadian pasal 7 ayat 6, umur Nuh 600 tahun. Lalu Kejadian pasal 7 ayat 11, umur Nuh 600 tahun di bulan kedua tanggal 17. Air bah itu datang. Kejadian 8 ayat 13, umur Nuh 601 tahun. Bulan pertama, hari pertama, air itu menjadi kering dari bumi. Dan di ayat 14, Kejadian 8:14, umur Nuh 601 tahun. Bulan kedua, tanggal 27, mereka keluar dari Batra. Jadi, tanggal 1 bulan 1, airnya menjadi kering. Atau mulai mengering ya dari bumi. Jadi kegelapan apapun yang telah menyerang kita di tahun yang berlalu berhubungan dengan keluarga atau bisnis, pekerjaan, teman atau hubungan apapun dan lain-lain, saya percaya sangat penting untuk kita fokus dan ingat bahwa hari pertama, bulan pertama, air itu mulai mengering. Di saat masalah kita pun akan menjadi kering dan hilang. Tanggal 1 bulan 1 itu adalah permulaan mengering tanah. Jadi kita udah lewat kan tanggal 1 bulan 1. Maka mari kita percaya. Dan Alkitab bilang akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percaya. Mari kita percaya bahwa masalah kita, penyakit kita, semuanya sudah mulai menghilang. Maka semoga itu menjadi seperti iman kita. Seperti bagaimana kita percaya di tahun 2023. Amin. Alkitab menekankan kepentingan tanggal 1 bulan 1. Musa, dia membangun kemah suci pun tanggal 1 bulan 1. Umat Israel yang di Babel selama 70 tahun mereka ditawan di Babel, mereka kembali di bulan pertama tanggal 1 juga. Keluaran 40 ayat 2 dikatakan, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Esra 7 ayat 9 dikatakan, tepat pada tanggal 1 bulan 1 pertama ia memulai perjalanan pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan 1 ia tiba di Yerusalem. Yeskiel 29 ayat 17 juga mengatakan firman Tuhan itu datang kepada Yeskiel di tanggal 1 bulan pertama. Yeskiel 45 ayat 18, beginilah firman Tuhan, pada bulan yang pertama pada tanggal 1 bulan itu ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Jadi tanggal 1 bulan 1 itu hari yang paling penting untuk Tuhan melakukan hal-hal yang penting untuk memulihkan kembali umatnya. Maka semoga berkat tanggal 1 bulan pertama itu diberikan kepada kita. Bukan hanya karena kita ikut kebaktian di tahun baru, tetapi saya sedang berdoa secara rohani pun, dalam iman pun, kita bisa masuk ke dalam tanggal 1 bulan pertama di tahun kita. Amin. Kita harus sangat memperhatikan dengan perkataan Tuhan melalui firman ini. Apakah Nuh tahu dia akan berapa lama di dalam Batra? Pasti dia rasa frustasi. Dia tidak tahu berapa lama dia diberikan untuk membangun Batra. Dan setelah dia udah selesai, dia tidak tahu berapa lama. Tuhan bilang 40 hari, 40 malam akan ada hujan. Tapi dia tidak tahu dia akan di dalam Batra berapa lama. Ini mirip seperti kita tidak tahu hidup kita di bumi ini berapa lama. Kita tidak tahu sampai Tuhan kembali atau kapan akhir zaman. Tetapi meskipun dia tidak tahu, dia tunggu sampai firman Tuhan itu datang kepada dia. Kita harus menantikan Tuhan. Ini bukannya artinya menunggu dengan diam-diam, tapi harus mencari doa. Cari firman Tuhan.
Jadi Nuh menantikan firman. Sebelum firman datang kepada dia, dia belum bisa keluar dari Batra. Sampai Tuhan berfirman kepada dia, dia tidak bisa keluar dari Batra. Jadi di tahun 2023, untuk kita bisa keluar dari Batra, untuk air itu menghilang, kita harus mencari dan menantikan firman Tuhan. Berapa lama kita biasa doakan sesuatu, setelah itu menyerah? Kalau Tuhan tidak menjawab, kalau doanya karena keras kepala saya, mungkin kita harus bertobat dan cari kehendak Tuhan. Tetapi itu yang dilakukan Nuh. Nuh mungkin mau keluar dari Batra secepatnya, tapi dia tunggu sampai firman Tuhan datang kepada dia. Dan kita di saat kita menantikan Tuhan, apakah kita menyerah hanya setelah berapa lama, lalu udah gak mau ke gereja, tidak mau belajar firman lagi, bahkan kita sudah tidak mau berdoa lagi? Pikirkan di zaman Nuh, kita harus terima kasih karunia Tuhan, menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Air itu meredah dari bumi kan. Tuhan menggunakan air bah sebagai alat penghakiman, tetapi aslinya air itu adalah hadiah Tuhan kepada manusia yang diperlukan agar hidup itu bisa makmur. Iya kan? Air diberikan dari Tuhan sebagai hadiah buat manusia, tetapi Tuhan menggunakan air itu untuk menghakimi. Api juga sama. Api adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup kita itu bisa tetap bertahan. Kan harus ada kehangatan di dalam tubuh kita dan hati kita biar mempompa hati jantung kita. Kita juga perlu matahari, sinar matahari untuk bisa bertahan kan. Itu adalah api. Tetapi Tuhan bilang, saya akan menggunakan api untuk menghakimi kamu. 2 Petrus pasal 3, Wahyu pasal 16, banyak tempat di dalam Alkitab. Lihat aja contohnya Sodom dan Gomora. Tuhan menggunakan api untuk menghakimi mereka. Air yang menutup bumi mengering dan tanah mulai muncul sedikit demi sedikit. Itu menunjuk kepada Nuh bahwa murka Allah itu sudah mereda. Dan saya berdoa, murka Tuhan terhadap seluruh manusia yang mulai setelah kejatuhan manusia juga sedang mereda. Mari kita doa tahun 2023 adalah tahunnya di mana kita akan melihat harapan tanah itu mulai muncul lagi. Dan itu terjadi di tanggal 1 bulan pertama. Ini berkat buat kita secara rohani dan jasmani. Jadi tolong percaya, tanggal 1 bulan pertama isinya adalah berkat menghapus semua kekhawatiran kita, kesedihan, kekecewaan, bahkan kegagalan kita. Amin. Ini artinya harapan yang besar itu tidak datang. Maksudnya, apa yang penting di sini adalah air itu tidak hilang dengan sendirinya, tetapi karena Tuhan memberi kasih karunia dan memerintahkan air itu untuk pergi. Masalahnya kita tidak akan hilang dengan sendirinya hanya karena ada tahun baru. Tuhan harus perintahkan penyakit kita, masalah kita, kekhawatiran kita, rasa depresi kita untuk semua pergi. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Semuanya tidak akan hilang dengan sendirinya secara otomatis. Berkat tidak akan hanya masuk begitu aja ke hidup kita. Sama seperti Tuhan perintahkan angin untuk mengeringkan air, tolong percaya Tuhan pun akan membuat semua masalah dan cobaan kita dan penganiayaan kita, salah pengertian itu semua akan ditiup sama Tuhan. Seperti tadi kita telah dengar,
akan terjadi sesuai dengan kita percaya. Percaya gak Tuhan akan melakukan hal itu untuk kamu? Amin. Yang mengatakan amin, itu akan terjadi kepada kamu. Amin. Apapun yang sudah menutup kita, tanah itu menyembuhkan hati kita. Kalau air menutupnya, maka benihnya tidak bisa ditanam di dalam tanah itu untuk menghasilkan buah. Kita tidak bisa ada buah dalam hidup kita. Kita tidak bisa makmur di hidup kita selama air itu masih menutup kita. Air rohani itu harus mengering agar daun zaitun itu dan buah itu bisa mulai muncul. Hujan itu kan turun selama 40 hari 40 malam. Dan bahkan lebih lama untuk air itu hilang kan. Angka 40 sering muncul dalam Alkitab. Tahun ini sangat sebentar lagi di masa Prapaskah akan tiba, dan Prapaskah juga 40 hari kan. Saya akan sebut beberapa contoh. Waktu air bah kan hujan 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari Nuh kirim burung gagak. Ishak umur 40 tahun waktu dia menikah dengan Ribka. Musa di istana Firaun 40 tahun. Lalu dia melarikan diri ke padang gurun Midian dan hidup di sana juga 40 tahun. Lalu dia di padang gurun juga bersama umat Israel 40 tahun. Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia mulai pelayanan umum dia dan diuji oleh iblis. Jadi kita harus tahu cerita di belakang angka 40 ini dalam Alkitab. Tapi kita nggak punya banyak waktu untuk membahas itu, mungkin lain kali kalau ada kesempatan. Tapi angka 40 adalah angka yang muncul karena tidak menjadi satu dengan iman. Adam dan Hawa harusnya menjadi satu dalam iman, tetapi mereka menjadi terpisah dalam iman. Dan hasilnya angka 40 ini muncul. Oleh karena itu, 40 itu harus digenapi, harus dipenuhi agar pekerjaan penebusan bisa mulai. Ini adalah waktu ujian yang kita harus kalahkan sebelum perjanjian itu digenapi dan diselesaikan. Ini adalah sesuatu yang kita harus bertahan dan kita harus tetap kudus agar kita tidak jatuh dalam ujian atau godaan. Setelah 40 itu akan ada perubahan. Akan tiba waktu untuk perubahan. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memisahkan yang baik dan jahat lagi. Karena pohon pengetahuan baik dan jahat, kebaikan dan kejahatan itu tercampur di dalam kita dan kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan yang tidak baik. 40 itu diperlukan untuk memisahkan, untuk menyaring baik dan jahat. Kalau baik dan jahat itu sudah dipisahkan, maka itu dua bisa menjadi satu. Bukannya baik dan jahat menjadi satu, tetapi karena baik dan jahat itu kan tercampur jadi satu di Adam dan Hawa. Iman mereka habis itu terpisah, tetapi setelah baik dan jahat itu terpisah, Adam dan Hawa, iman mereka bisa menjadi satu. Kita bisa menjadi satu dengan Kristus lagi. Orang yang menggenapi 40 dalam iman memiliki kemampuan untuk bisa membedakan baik dari jahat. Itu sebabnya angka 40 diperlukan. Itu sebabnya Israel harus 40 tahun di padang gurun sebelum sadar. Itu sebabnya Musa pun harus di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam berpuasa sebelum menerima firman Tuhan. Waktu Musa menjadi umur 40 tahun, masuk dalam pikiran dia untuk menjenguk saudara-saudaranya. Ini pun adalah pekerjaan Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23-36. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu pada sangkainya. Jadi dia bisa melihat sesuatu waktu umur dia 40 tahun. Keluaran pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa,
ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Itu waktu dia umur 40 tahun. Jadi di umur 40 tahun Musa melihat semuanya beda. Tetapi umatnya tidak bisa melihat bedanya. Maka Musa harus melarikan diri dan dikasih 40 tahun lagi untuk belajar, untuk bisa membedakan baik dari jahat di rumah Yetro. Umat Israel pun perlu 40 tahun untuk belajar. Tetapi melalui 40 tahun di padang gurun, baik dan jahat itu yang ada di antara mereka terpisah. Meminta itu pun diutus ke tanah Kanaan selama 40 hari. Itu adalah waktu yang diberikan kepada mereka untuk bisa membedakan baik dan jahat. Tetapi 10 meminta itu kembali bingung, tidak bisa membedakan. Itu sebabnya mereka dikutuk dan dihakimi. Dan Tuhan bilang kepada mereka, kamu tidak akan keluar dari padang gurun ini. Bilangan 13 ayat 25-33, pasal 14 ayat 1-23, ayat 36-37, hanya Yosua dan Kaleb. Mereka menjalankan 40 hari itu dengan benar untuk bisa melihat perbedaannya. Semoga tahun 2023 menjadi tahun di mana kita juga bisa membedakan baik dari jahat. Baik dan jahat. Agar yang jahat itu tidak akan masuk ke dalam kita lagi. Kesusahan kita, penderitaan kita, itu datang karena kejahatan itu selalu masuk ke dalam. Tetapi kalau kita tahu apa itu jahat, kalau kita bisa membedakannya, maka kita bisa menghalangnya untuk masuk. Atau Tuhan bisa menghalangnya. Itu sebabnya kita harus terbangun dalam doa dan firman. Hanya di saat itu, baru awan yang gelap itu bisa dihilangkan dari atas kepala kita dan hidup kita. Baik dan jahat itu harus dipisahkan. Dan yang dua itu bisa menjadi satu. Oleh karena itu, apa yang kita belajar melalui pernikahan itu adalah suami dan istri harus yang pertama belajar sama-sama dan bisa membedakan baik dan jahat, baru mereka bisa menjadi satu. Suami itu mewakili Kristus dan istri itu mewakili gereja. Karena baik dan jahat itu tercampur, maka yang dua itu tidak bisa menjadi satu. Halnya sama di dalam gereja antara teman yang beriman. Sekarang Nuh dia membuka penutup batra. Ini perkataannya beda dengan bilang Nuh membuka pintu atau jendela. Tetapi dikatakan bahwa Nuh itu membuka tutup batra. Artinya kita bisa bayangkan burung seperti hawk. Hawk itu buka pintu, dia tarik, dia pecahin. Kalau bahasa Inggris itu bukan membuka, tetapi di remove, ditiadakan. Jadi perlu kekuatan. Jadi Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat, ternyata lah muka bumi sudah mulai kering. Itu di Kejadian 8 ayat 13. Jadi maka kita harus maju di tahun 2023 dengan iman dan kekuatan. Kekuatan untuk bisa membuka apa yang menutup kita. Kalau kita jalan dengan percaya, maka jalan kita akan terbuka dengan terang. Sangat penting untuk kita ingat bahwa Tuhan yang menutup pintu batra waktu mereka masuk ke dalam batra. Tetapi di saat keluar, itu Nuh yang membuka penutupnya. Waktu keluar, Kejadian 7 ayat 16. Mereka yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu batra itu di belakang Nuh. Tapi kalau keluar itu Nuh yang bisa membuka penutup. Maka melalui firman hari ini kita pun bisa membuka penutupnya. Tuhan yang tutup, tapi kita yang harus membuka penutup itu. Di tahun 2023, mari kita membuka penutup itu. Penutup itu apa? Kita akan lanjut lain kali, mungkin 2 minggu lagi. Nggak tahu.
3 minggu lagi. Sebagai penutup, Tuhan bilang, nanti kalau waktunya tiba, buka aja. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan akan bantu. Tetapi kita harus melakukan bagian kita juga. Kita nggak bisa duduk diam terus, oh Tuhan tutup pintu, jadi ya udah saya diam di sini selamanya pun saya diam di sini sampai Tuhan buka. Tapi tidak, Tuhan bilang kamu buka sendiri. Sudah waktunya, saya udah kasih kamu firman. Lihat dia tunggu firman Tuhan. Lalu dia membuka penutupnya. Jadi jangan hanya duduk sana dan berharap ada mujizat atau keuntungan apa datang. Hal-hal yang gelap itu harus dihilangkan sebanyak kita berdoa, baca Alkitab, dan percaya. Cuman tunggu dan bilang percaya itu bukan iman. Tetapi di saat kita mulai membuka penutup, Tuhan akan membantu kita. Akan ada pekerjaan terang yang bersinar. Terang itu akan memisahkan baik dan jahat, sama seperti terang itu memisahkan kegelapan. Dan kalau itu terjadi, kegelapan tidak bisa tetap di sana, seperti air pun tidak bisa tetap di sana. Maka saya doa kita bisa menjadi tambah kuat dan percaya dan pergi. Tuhan izinkan kita untuk pergi dan membuka penutup. Dan penutup itu apa? Nanti kita akan belajar di pelajaran berikut. Jangan hanya menghilangkan apa aja, membuka apa aja. Mari kita ingat, Tuhan sedang mengeringkan air-air masalah kita. Air-air yang tidak baik. Tuhan itu sedang mengusir keluar semua kegelapan kita. Mari kita bisa menemukan diri kita di bulan pertama, tanggal pertama. Dan mari kita secara rohani, dan mari kita menemukan harapan. Dan kita harus keluar dan membuka penutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan firman-Mu kepada kami dan memberi kepada kami firman sesuai firman di waktu ini, di mana kita bisa terima kekuatan untuk bisa bangun kembali. Bapa kami, doa Engkau akan membantu kami bisa membuka penutupnya. Bapa, kami menderita dan banyak kesusahan karena air penyakit, air keputusasaan, air kekhawatiran, air dari dunia ini, air dosa dan godaan cobaan selama ini menutupi kami. Dan benih di saat kita terima firman pun, benih itu tidak bisa masuk tertanam dalam bumi untuk menghasilkan buah. Tetapi tahun ini kami percaya Bapa, Engkau telah mengizinkan kepada kami secara rohani tanggal 1 bulan pertama di mana air mulai mengering. Bantu kami menerima harapan itu, dan sinar itu, terang itu bersinar di dalam diri kami agar kami bisa menerima terang itu, agar semua kegelapan tidak bisa membuat kami susah. Bantu kami keluar dari kesusahan, berulang-ulang siklus kelemahan kami. Dan bantu kami tidak kembali kepada dosa kami, tidak kembali kepada mengeluh, menggerutu, dan kelemahan kami lagi. Tetapi bantu kami bangun dan buka penutup itu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan izinkan kepada kami tahun 2023 yang cerah dan penuh dengan kemenangan. Kami memuji Engkau, dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.